Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Tes. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih lanjut tentang judi online. Ya. Sepertinya yang kita bahas ini alhamdulillah jadi sudah dapat perhatian yang cukup serius ya. Akhir-akhir ini sudah mulai gencar pemberantasan judi online. Bahkan di kantor-kantor itu sudah ada razia handphone pegawai. Itu dicari tahu di dalamnya ada aplikasi judi online atau tidak. Ya, bahkan kemarin itu ada dalam Majelis Kehormatan DPR RI itu merilis bahwa ada di antara 60 orang di lingkungan DPR RI yang kemudian juga bermain judi online. Artinya judi online ini juga dia bukan hanya motif ekonomi. Kalau motifnya ekonomi mungkin yang main itu menengah ke bawah saja. Tapi nyatanya yang menengah ke atas juga ikutan main. Oleh sebab itu maka memang ini cukup memprihatinkan Bapak Ibu ya. Makanya kita lihat bahwasanya inna mafsadatal maisir a'zamu min mafsadatir riba. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya kerusakan judi dalam salah satu pandangan itu lebih besar dari kerusakan riba. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu yashtamilu 'alal mafsadatain. Karena di dalamnya terkandung dua kerusakan. Kerusakan pertama, mafsadatu aklul mali bil haram. Kerusakan pertama dia memakan harta dengan cara yang haram, wa mafsadatul lahwil haram, ya. Kemudian dia itu satu dia makan harta haram, kedua dia hiburan tapi hiburannya haram. Ya. Maka kemudian membuat orang lupa kepada Allah, lupa salat, muncul kebencian dan permusuhan yang pernah kita sampaikan. Oleh karena itu dalam Quran judi lebih dulu diharamkan daripada riba. Ya. Karena daya rusaknya yang kemudian itu mengandung dua kerusakan. Ya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, an Sulaiman ibnu Buraidah, dari Sulaiman ibnu Buraidah, an abihi, dari ayahnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bilang, man la'iba bin nardashir. Nardashir itu judi tapi pakai dadu. Judi pakai dadu. Barang siapa main judi yang kemudian pakai dadu ini, faka'annama sabagha yadahu fil lahmi khinzir wa damihi. Maka dia itu seperti mencelupkan tangannya di dalam darah babi. Di dalam darah babi, ya. Bahkan dia masukkan tangannya ke darah babi, bahkan ke dagingnya. Babi itu bersentuhan saja najis, apalagi mencelupkan tangannya di dalam darahnya, apalagi memegang dagingnya. Ya. Sama seperti dikatakan oleh Nabi dalam riwayat yang lain, dia sudah melakukan maksiat. Ya, sudah melakukan maksiat. Maka kita lihat, judi itu ada dua jenis.
ada dua jenis, ya. Yang bukan tidak mungkin, ya, pembagian dua jenis ini itu banyak terjadi di dalam masyarakat dua-duanya, bahkan nanti ada orang yang menyangka bahwa yang dia lakukan itu bukan judi, padahal mungkin itu masuk kategori judi, ya. Qala Malik, kata Imam Malik, al-maisiru, ya, maisirani. Maisir itu ada dua macam. Maisirul lahwi, judi hiburan, ya. Judi hiburan itu namanya maisirul lahwi. Itu judi hiburan. Makasih. Yang kedua, wa maisirul qimar, maisir taruhan. Maisir taruhan. Jadi judi itu dua, maisir lahwi, judi hiburan, maisir qimar, judi taruhan, ya. Nah, kata beliau, judi hiburan tuh pakai dadu, ya. Dadu dilempar, nanti kemudian ada angka-angkanya. Nah, itu namanya maisir lahwi, ya. Judi taruhan dulu tuh mereka pakai anak panah. Kalau zaman sekarang banyak, ya, bisa judi bola, Pak, ya, tebak-tebakan hasil, ya. Nah, maka seperti yang kemudian dikatakan judi lahwi ini, ya, makanya hati-hati, game online itu kategorinya maisir lahwi, judi tapi lewat hiburan. Makanya zaman sekarang tuh kita nggak sadar anak-anak kita itu masuk ke dalam game online ini, ternyata di dalamnya itu mengandung maisir lahwi, ya. Maka kita lihat di sini. Jadi kadang-kadang nanti mainan ini dijadikan sebagai media. Pertama tuh seolah-olah itu permainan, lama-lama dia jadi apa? Jadi media. Media untuk kemudian bermain judi, ya. Seperti misalnya orang main kartu, ya, mungkin ini hiburan, lama-lama nanti pakai duit, ya. Jadi dia tuh masuknya kadang lewat hal-hal seperti ini, ya. Awalnya mungkin cuman hiburan, tapi lama-lama nanti dari hiburan muncul usulan, akhirnya pakai duit aja di maisir lahwi. Atau orang main biliar, nggak taruhan, hiburan, tapi lama-lama kalah bayar. Ini hati-hati, ya. Maka nanti kita akan bahas judi-judi terselubung yang kemudian perlu kita waspadai sehingga kita tuh tidak masuk ke dalam perkara tersebut, ya. Memang kalau dulu tuh judinya tuh ya masih, ya, offline. Yang bahaya ini sekarang tidak terbendung karena dia online, ya. Makanya kemarin saya baca di PPATK itu mereka rilis bahwasanya ada sekitar ribuan rekening, ya, di mana ribuan ini ada di komunitas, mohon maaf sekali lagi, ini saya baca di berita DPR, ya, bahwa terjadi perputaran di mana mereka tuh main judi di situ, ya. Yang luar biasanya ada seseorang ngontraknya di Cianjur, ya. Rumahnya kontrak, Pak, tapi dia tuh ditugasin, servernya dari luar negeri, dia ditugasin untuk menampung, ya, menampung. Jadi biasanya dia ngumpulin buku tabungan, ya. Nanti dia bilang pinjam aja buku tabungannya sama ATM-nya, nanti saya bayar. Ya, ada yang dibayar 2 juta, 5 juta. Dan Bapak Ibu tahu rumahnya ngontrak tapi dia tuh mengelola ratusan miliar uang judi online. Ya, ketika ditangkap anak istrinya sudah dia ungsikan ke Kamboja. Al-iyadu billah. Ya. Ini luar biasa. Nah,
Jadi memang kriteria judi ini ya ada yang bertaruh, ya, ada yang taruhan, ada menang atau kalah, ya. Biasanya yang dipertaruhkan ini ya harta, ya. Kadang-kadang orang taruhan apa? Taruhan uang, lama-lama taruhan rumah, ya. Taruhan mobil, ya. Pokoknya yang sifatnya harta ya itulah, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita lihat apa yang kemudian harus kita hati-hati, karena ternyata ini bisa jadi judi terselubung yang kadang tidak kita sadari dia masuk lewat lahwi, al-maisirul lahwi, judi lewat permainan. Kadang-kadang kita nggak sadar. Satu, lomba 17-an Agustus. Lomba 17-an. Ini kan kadang kita punya antusias yang tinggi ya ketika 17 Agustus ya. Banyak cara yang kita ungkapkan di sini ya. Di antaranya itu lewat lomba ya. Dan perlombaannya ini kadang dilakukan ya, mau di lingkungan masyarakat, pendidikan tinggi, ya instansi pemerintah, ada lombanya ya. Nah, yang ikut anak-anak, orang tua ya. Yang kita nggak sadar adalah ya, saya ingat tuh dulu ada lomba apa ya, balap karung ya. Apa tuh yang gigit sendok pakai kelereng ya. Artinya media permainannya tuh banyak ya. Biasanya yang jadi panitia ini pengurus RT atau pemuda Karang Taruna lah ya. Nanti tuh ada hadiah-hadiahnya ya. Ada hadiah yang kemudian diberikan. Nah, yang kemudian kita katakan judi di sini adalah ketika ada pendaftaran, ya, yang mau ikut lomba, maka orang tuanya harus bayar pendaftaran. Oke. Nanti dari pendaftaran ini ya, dikumpul, kemudian diberikan hadiah ya. Sehingga yang ikut perlombaan itu semua yang sudah mendaftar lewat orang tua misalnya ya. Yang menang adalah dia yang kemudian dapat hadiah dari kumpulan uang yang sudah dikumpulkan. Nah, ini maisir Bapak Ibu. Ini judi ya, tanpa sadar. Makanya kita harus perhatikan betul ketika mengadakan hal-hal seperti ini. Ya. Paling bagus adalah ya hadiah itu dari sumbangan sukarela. Jadi nanti yang ikut lomba siapa saja, mau dia nggak bayar pendaftaran, pokoknya ikut. Nanti hadiah itu diambil dari sumbangan sukarela. Ya, nah, maka saya ingat ada perlombaan sepak bola, setiap tim harus bayar. Ya, jadi hadiah itu diambil dari uang pendaftaran. Ini maisir Bapak Ibu sekalian. Ya, ini nggak boleh ya. Maka kita harus perhatikan betul ya, lomba-lomba atau acara-acara di 17 Agustus ini agar kita tidak masuk ke dalam maisir. Kemudian ada namanya ya, kita ini kan suka apa bahasanya ya, traktir tapi ada syaratnya. Ya, traktir mentraktir itu pada dasarnya itu boleh. Ya, traktir itu apa?
ngajakin orang makan gratis. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh demennya neraktirin orang. Ya, beliau tuh nggak bisa makan kalau cuman sendirian, harus ada yang ditraktir. Itu Nabi Ibrahim itu, ya, Masya Allah. Bahkan sekali dikatakan beliau mau makan nggak ada yang bisa diajakin. Akhirnya jalan keliling berapa kilometer nyariin orang buat ditraktir. Masya Allah. Ya, ada nggak orang seperti itu zaman sekarang? Jarang ya. Yang ada kebalikan, dia jalan minta ditraktir, bukan traktir. Ya. Nah pada dasarnya kita tuh saling tahadu tahabbu, saling-salinglah memberikan hadiah, maka nanti kalian akan saling mencintai. Ya lumrahnya kita tuh neraktirin orang tanpa ada tanpa ada embel-embel. Ya. Mau kita ajakin dia makan pokoknya nggak ada embel-embel. Ya, murni memang kita ingin membahagiakan dia. Ya. Nah, tapi ada traktir yang kemudian bisa masuk kategori maisir. Contoh, ini lagi ada Piala Eropa ini. Jadi mereka berdua taruhan. Ntar malam yang main mana nih misalnya? Ya. Misalnya yang main Belanda. Kalau Belanda menang, nanti anak traktir. Terus yang ditantangin dia bilang kalau kalah pokoknya berbalik ya. Menang traktir, kalah ditraktir, begitu. Ini maisir Bapak Ibu. Ini maisir ya. Traktir bersyarat. Main bola misalnya, main futsal, kalah bayar lapangan, ini maisir. Hati-hati, ini maisir. Makanya jangan dianggap remeh perkara seperti ini. Ya, intinya dalam judi itu ada yang menang, ada yang kalah dalam urusan harta. Ya, jadi harusnya gimana? Udah dari awal main ana yang bayar, begitu aja. Ya, itu lebih baik. Maka kemudian hal seperti ini dengan maisir itu tidak ada bedanya, ya. Nah, makanya hati-hatilah ketika kemudian kita itu di dalam muamalah sehari-hari tidak memperhatikan hal seperti ini. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang itu kalau dia nggak belajar, mau nggak mau, suka nggak suka, dia masuk ke dalam yang haram. Kenapa? Karena dalam muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dalam muamalah itu asalnya semua boleh. Asalnya semua boleh. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Berarti asalnya di dalam muamalah semua boleh. Sampai kemudian ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau dalam muamalah itu ditanya, mana larangannya? Begitu. Jadi misalnya kita jual beli nih, tiba-tiba kemudian jual beli ini nggak boleh. Nggak boleh, mana larangannya? Misalnya jual beli secara goror nggak boleh, mana larangannya? Ada. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bai'ul gharar. Oh iya, berarti saya nggak boleh melakukan ini. Riba nggak boleh, mana larangannya? Ada dalam Al-Quran. Maka saya nggak boleh riba. Itu muamalah. Nanti kalau ibadah terbalik, asalnya semuanya terlarang kecuali ada perintahnya. Ya, kalau ibadah tuh yang ditanya perintahnya mana? Kalau dalam muamalah yang ditanya larangannya mana? Begitu ya. Maka kemudian kalau nggak belajar, ya dia nggak tahu mana aja yang terlarang, dia nggak tahu. Makanya orang yang melakukan judi online kemungkinan terbesarnya adalah dia tidak pernah belajar. Kalau dia tidak pernah belajar, dia melakukan itu karena keawaman dia, ya mungkin masih ringan. Artinya dia masih bisa bertaubat. Yang bahaya adalah
orang melakukan karena meremehkan. Oh, dia tahu ini haram, tapi sengaja dia lakukan. Oh, ini fatal. Ini namanya melakukan dosa karena meremehkan. Ini bahaya, Pak. Ini fatal. Ya. Itu memang berita fakta yang kita temukan, ya. Makanya itulah bahayanya. Kalau yang judi itu orang fakir, mungkin dia ekonomi, ya. Tapi jika yang melakukan ini justru yang kaya, itu fatalnya judi itu di situ, Pak. Mungkin ada orang melanggar karena dia lemah secara ekonomi. Tapi judi ini dia menjangkiti bukan orang yang lemah secara ekonomi saja, tapi yang kuat secara ekonomi juga kena. Ya, bahkan ketergantungannya itu sama kayak narkoba, Pak. Sama. Ya, makanya mudah-mudahan Indonesia ya membuat satu gerakan darurat judi online. Ya beginilah, kadang-kadang tuh kalau yang membahayakan akhirat kita tuh agak lemah responnya, slow respon. Kalau hal-hal yang bahayanya tuh dunia, oh itu cepat orang, ya, mereka lebih cepat responnya. Padahal ini bahayanya dunia dan akhirat, dan ini daya rusaknya sangat luar biasa. Ya, termasuk apa itu? Funbuy, jalan sehat, ya, itu jalan sehat. Dalam satu event peserta tuh bayar, Pak, bayar. Hadiahnya diambil dari pendaftaran. Ini maisir, ini maisir, ya. Pemancingan itu masuk itu, ya. Itu untung-untungan itu, Pak. Bahkan dia itu goror. Jadi maisir ini itu turunan dari goror. Ya, pemancingan itu goror. Nah, nanti turun-turunnya ke bawah maisir, ya. Untung-untungan itu. Beli ular kobra. Oh, saya agak kurang nyambung ini. Beli ular kobra. Nanti kita bahas kobranya sendiri, nanti kita bahas. Karena itu dibahas juga, ya, jual beli sesuatu yang sudah diharamkan, misalnya jual beli alkohol, jual beli ular, jual beli anjing. Nah, itu nanti kita bahas nanti, ya. Nah, baik. Maka kemudian misalnya funbuy atau jalan sehat, ya. Peserta diwajibkan untuk bayar uang pendaftaran, ya. Kemudian nanti dia dapat hadiah, di mana hadiahnya itu lagi-lagi diambil dari pendaftaran. Ini maisir, ya. Ini kalau ada jalan sehat dengan konsep seperti ini, ya, jalan sehat biar sehat badannya, tapi pakai konsep maisir, badannya sehat tapi jiwanya entar sakit semua. Ya, karena ini maisir, ya. Maka kemudian kadang-kadang kita tuh harus waspada betul. Nggak sadar bahwa ternyata yang kita lakukan ini masuk kategori maisir. Padahal Allah sudah menyatakan, yang di pertemuan sebelumnya dikatakan, satu, dia najis, dia perbuatan syaitan, maka jauhi, kalian akan beruntung kalau kalian dekati. Jadi semua orang yang main judi online itu, Pak, itu bermasalah semua, bermasalah, ya. Makanya tuh Bapak Ibu, kalau ada satu orang yang dulunya mantan bandar judi itu, ya, kalau kemudian dilihat bagaimana konsepnya, nggak ada yang menang, Pak. Semuanya itu sudah disetting.
Pusat judi terbesar di dunia, Las Vegas itu di Amerika, itu kan ada mesin-mesin judi. Itu tuh sudah disetting semua, Pak. Bahkan mereka itu punya agen di dalam perjudian itu yang mereka memantau. Mereka memantau kalau ada orang menangnya sudah terlalu banyak, oke? Maka salah satu cara tuh kasih dia khamar. Biar konsentrasinya tuh jadi tuh turun. Oh, udah pas sudah nih. Pasangannya tuh klop. Innamal khamru wal maisir. Khamar, maisir itu dua-duanya pasangan yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Ini duet maut ini, Pak. Ya. Makanya kan di Las Vegas itu di tempat judi pasti dijual khamar. Ya. Bahkan mereka itu punya alat-alat khusus yang kemudian membatasi keuntungan seseorang. Nggak ada jadi orang tuh apa bahasanya jackpot itu, nah itu mungkin sengaja mereka kasih itu buat ini aja. Ya. Makanya wal iyadu billah, mudah-mudahan kalau di kita nggak ada ya. Nggak ada kan tempat yang judi itu dilegalkan. Kalau di Malaysia itu kan ada Genting Island, ya, betul ya, Genting ya, itu dilokalisir di situ, ya. Alhamdulillah di Indonesia sampai sekarang masih nggak ada. Mudah-mudahan kedepannya juga nggak ada, Bapak Ibu ya. Ini cukup merusak sekali dan akhir-akhir ini tuh judi online ini lagi coba diberantas, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kita nih ketika ada larangan dari Allah tentang satu perkara, kemudian kita jauhi. Kita tidak mendekati kepada perkara tersebut. Ya. Itu meninggalkan maksiat, Bapak Ibu. Ya. Memang orang meninggalkan maksiat itu ada dalam beberapa kondisi. Ya. Kondisi pertama, dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah. Saya berharap kita tuh semua yang hari ini kita tidak memainkan judi online itu, kita kondisinya kondisi ini. Meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Oh, itu dia dapat pahalanya besar, Pak. Sebagaimana dia melakukan ibadah, maka seperti itulah dia dapat kebaikan ketika dia meninggalkan perkara tersebut. Makanya saya tuh sering ingetin, Pak, Bu, Bapak Ibu tuh kalau misalnya tidur nih, tidur saja. Ini kata Nabi Isa alaihi salam, orang kalau tidur dan tidurnya ini menghindarkan dia dari maksiat, dapat pahala. Iya. Ana pengen tidur cepat biar nggak melakukan hal-hal yang terlarang, dapat pahala. Maka orang yang kemudian dia meninggalkan maksiat, ini hari ini Bapak Ibu minum khamar? Enggak. Main judi? Enggak. Bermaksiat? Enggak. Dapat pahala? Dapat kalau diniatkan. Makanya kita tuh kalau lagi dalam keadaan alhamdulillah enggak bermaksiat, itu niatkan karena Allah. Ini golongan pertama nih, dia dapat pahala yang luar biasa besar. Kenapa? Karena dia berhasil meninggalkan larangan dan dia itu dapat pahala karena kemudian dia, kata Nabi dalam Allah dalam hadis qudsi, wa in tarakaha, dan jika dia tinggalkan faktubuha lahu hasanah. Kalau dia tinggalkan, tulis bagi dia satu pahala. Kita ini kan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, misalnya satu hari itu enggak melakukan maksiat. Ya Allah, hari ini saya niatkan saya tidak main judi online karena Engkau ya Allah. Ditulis tuh pahala. Ya Allah, hari ini saya tidak minum khamar karena saya takut kepadamu ya Allah. Ditulis 2 pahala. Maka setiap hari itu Bapak Ibu harus niat tidak melakukan dosa atau maksiat karena takut kepada Allah. Ya. Karena ada orang ninggalin maksiat karena ria, ada.
biar dipuji sama manusia. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian, nah ini nggak dapat pahala karena ninggalin dengan niat seperti ini. Ya. Ini nggak dapat pahala. Ya, makanya kalau kemudian kita tahu bahwa judi ini maksiat, ya, orang yang kemudian meninggalkan judi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dapat pahala yang luar biasa besar. Ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan. Jadi ada yang ninggalin karena dia takut kepada Allah dapat pahala, ada yang ninggalin karena riya. Ini nggak dapat pahala tapi dapat dosa. Ada orang yang kemudian dikatakan meninggalkan karena malu kepada sesama manusia, dia nggak dapat dosa, ya. Dia nggak dapat dosa, ya, karena dia malu kepada manusia. Dia nggak dapat dosa, ya. Tapi di satu saat jika kemudian malunya kepada manusia kemudian meningkat menjadi malu kepada Allah, maka dia dapat pahala. Maka dicatat apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang satu problem yang paling fatal tentang judi online ini adalah servernya tuh di luar negeri itu banyak. Jadi proses untuk pemberantasannya ini agak terkendala di situ. Jadi dikelolanya itu dari luar, ya. Makanya mereka biasanya pakai penampung yang nampung uangnya. Yang nampung itu biasanya mereka bayar. Nah kemarin tuh yang penampung itu ditangkap di daerah Cianjur. Ngontrak Pak, tapi rekeningnya antum tahu ratusan miliar. Dan dia punya ratusan buku tabungan, ya. Kenapa? Ternyata polanya itu mereka ke daerah, di daerah itu mereka tuh pinjem tabungan orang-orang kampung, pinjem, nanti saya bayar. Nah nanti di tabungan-tabungan ini ternyata mereka menampung perputaran judi online tersebut. Waliyadu billahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan, amin ya rabbal alamin. Jadi judi terselubung banyak Pak, ya, yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan kita lebih memperhatikan lagi di dalam praktek-praktek keseharian kita, ya. Nah, nanti pertemuan berikut kita akan bahas lagi. Kali ini analisa judi online tapi di dalam praktek-praktek jual beli, ya. Beli mobil dapat emas, ngumpulin apa itu? Ngumpulin potongan gambar, susun nanti dapat mobil. Nah nanti kita bahas seperti apa hukumnya, ya. Nah seperti itu. Saya kira kita hanya menyelesaikan yang sudah kita bahas di 2 minggu lalu. Monggo silahkan jika ada pertanyaan saya persilahkan.